Assalamualaikum sahabat-sahabat di seluruh Nusantara. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini lebih dari sekedar apa yang tampak? Bayangkan alam semesta bukan hanya sebagai materi, tetapi sebagai lautan energi yang bergetar, simfoni kosmik tempat setiap partikel dan emosi memiliki frekuensi uniknya sendiri. Sebagian besar orang percaya bahwa individu tertentu, seperti Satrio Piningit yang legendaris, dapat mendengar dan memahami ritme universal ini, memasuki alam di luar indera fisik kita. Namun, bagaimana cara kerjanya, dan apa yang memaksakannya bagi kehidupan kita sendiri dan energi tersembunyi yang terpendam dalam dunia di sekitar kita? Satrio Piningit mengungkap energi kegelapan dan cahaya di dalam diri. Dalam kacamata kesadaran multidimensi, alam semesta bukanlah sekedar materi semata, melainkan lautan energi yang bergetar pada frekuensi tak terhingga. Kemampuan membaca getaran ini bukan sekadar mitos atau asumsi, melainkan realitas simbolik yang beroperasi pada tingkat yang melampaui pemahaman indera fisik kita. Bayangkan sebuah simfoni kosmik, di mana setiap partikel, setiap planet, setiap emosi, memancarkan frekuensi uniknya sendiri. Dan di tengah orkestra energi ini, muncullah sosok-sosok seperti Satrio Piningit, individu yang mampu mendengar dan memahami irama alam semesta tersebut. Bagaimana mekanisme ini bekerja? Di jantung misteri ini bersemayam hukum resonansi energi, sebuah prinsip fundamental yang mendasari seluruh keberadaan. Apa yang kita pancarkan ke alam semesta, itulah yang akan kita terima kembali. Pikiran, emosi, niat, semuanya bergetar pada frekuensi tertentu, menarik energi sejenis menuju kita. Ini bukan sekadar hukum tarik-menarik sederhana, melainkan interaksi kompleks antara kesadaran dan kenyataan. Apa yang diseru, itulah yang mendekat, apa yang dibangkitkan, itulah yang menjelma, apa yang dijanjikan, itulah yang menuntutnya. Konsep ini menjelaskan bagaimana energi terpendam, seperti kekuatan purba yang bersemayam di kedalaman bumi, energi hitam dari selatan Jawa, misalnya, dapat diakses dan dibangkitkan. Bukan melalui paksaan atau kekerasan, melainkan melalui kesepakatan batiniah yang mendalam, melalui ritual yang menyelaraskan frekuensi individu dengan frekuensi energi tersebut. Ini adalah tarian antara kesadaran manusia dan kekuatan alam, sebuah dialog yang berlangsung pada tingkat yang jauh melampaui pemahaman rasional kita. Satrio Piningit, dalam konteks ini, bukanlah sekedar tokoh legenda, melainkan representasi dari potensi manusia untuk menyelaraskan diri dengan irama alam semesta. Ia adalah simbol kemampuan untuk membaca getaran energi, untuk memahami bahasa diam dari alam, dan untuk mengakses kekuatan yang tersembunyi di balik tirai kenyataan. Kemampuan ini bukanlah anugerah supranatural yang eksklusif, melainkan potensi yang terpendam dalam setiap diri kita, menunggu untuk diwujudkan melalui pemahaman dan latihan kesadaran yang mendalam. Menjelajahi misteri ini membutuhkan perjalanan ke dalam diri sendiri, sebuah penelusuran atas frekuensi batin kita sendiri. Ia menuntut kepekaan, kesabaran, dan komitmen untuk hidup selaras dengan irama alam semesta. Dan dalam perjalanan spiritual inilah, kita mungkin menemukan gema dari Satrio Piningit, bukan sebagai individu tertentu, melainkan sebagai potensi yang terpendam dalam setiap jiwa yang berani mendengarkan bisikan alam semesta. Penting untuk dipahami, energi ini bukanlah entitas jahat seperti yang digambarkan dalam dogma agama. Ia adalah arketipe kekuatan purba, jauh sebelum peradaban manusia. Ia netral, bergerak sesuai dengan kontrak energi yang terjalin. Lalu, bagaimana wujud perjanjian itu? Perjanjian, dalam hakikatnya, melampaui formalitas lahiriah, ia adalah simfoni resonansi, mempertahankan frekuensi yang halus. Individu atau kelompok, pergerakan oleh ambisi duniawi, mewujudkan entitas kekuatan yang tak terukur. Motif mereka beragam, kekuasaan yang tak terbatas, pengaruh yang meluas, perlindungan dari bahaya yang mengintai, akumulasi harta yang tak terbayangkan, atau dominasi tanpa kompromi.
Sebagai ketidakseimbangan atas anugerah yang dicari ini, mahar energi yang ditawarkan seringkali dalam bentuk yang mengerikan dan merugikan. Esensi, darah kehidupan itu sendiri, dapat menjadi mata uang mengerikan dalam transaksi ini, dikorbankan dalam ritual kuno untuk memuaskan permintaan entitas yang dipanggil. Korban, baik manusia maupun hewan, dapat dipersembahkan sebagai bentuk persembahan tertinggi, nyawa yang diambil untuk menjamin memenuhi keinginan duniawi. Wabah, penyakit yang merajalela yang menghancurkan seluruh populasi, dapat dilepaskan sebagai bentuk pembayaran yang mengerikan, penderitaan dan kematian yang meluas berfungsi sebagai bukti keseriusan perjanjian tersebut. Kekacauan sosial, kekacauan dan gangguan yang mengganggu struktur masyarakat, dapat direkayasa untuk menghilangkan resistensi dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pengendalian dan manipulasi. Penderitaan kolektif, asuransi bersama yang diderita oleh seluruh kelompok manusia, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang kuat, rasa sakit dan keputusasaan mereka memberi makan kekuatan entitas yang terikat kontrak. Misalnya, membayangkan seorang pemimpin yang haus kekuasaan yang membuat perjanjian dengan entitas bayangan, menjanjikan kekacauan sosial sebagai ketidakseimbangan atas kemampuan untuk memerintah dengan tangan besi. Atau membayangkan sebuah perusahaan yang tidak bermoral, yang mencari keuntungan di atas segalanya, melepaskan polutan berbahaya bagi lingkungan, mempersembahkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai mahar untuk keuntungan finansial yang lebih besar. Contoh-contoh ini, meskipun ekstrim, menggambarkan potensi konsekuensi mengerikan dari perjanjian yang didorong oleh ambisi dan keserakahan yang tidak terkendali. Dengan demikian, perjanjian itu bukan sekadar kesepakatan, itu adalah cermin yang mencerminkan keinginan terdalam dan nilai-nilai mereka yang berani mewujudkannya. Ini adalah bukti kekuatan pilihan dan konsekuensi mengerikan yang mungkin terjadi ketika ambisi duniawi menggantikan pertimbangan moral. Kekuatan ini bekerja melalui getaran alam, menjelma dalam gempa, badai, wabah, konflik, hingga perubahan cuaca ekstrim. Apakah ini nyata? Ya, namun bukan dalam wujud fisik yang menakutkan seperti film horor. Ia nyata dalam getaran energi kolektif. Semakin banyak manusia yang terpapar frekuensi ketakutan, kemarahan, kerakusan, dan keputusasaan, semakin mudah energi kuno ini diundang ke permukaan nyata. Mereka bekerja melalui manusia itu sendiri, memperkuat apa yang sudah ada. Jika hati manusia dipenuhi cinta, maka kekuatan cahaya yang bangkit. Jika hati manusia diliputi kebencian, maka kekuatan kegelapan yang merajalela. Mengapa energi ini selalu ada? Karena alam semesta bekerja dalam keseimbangan. Tanpa kegelapan, kita takkan mampu menghargai cahaya. Tanpa kekacauan, kita takkan memahami kebutuhan akan harmonis. Lalu, apakah kita harus takut? Tidak, kita hanya perlu sadar. Kekuatan energi terletak pada resonansi dari dalam diri kita. Semakin bersih batin, pikiran semakin jernih, semakin tidak mempengaruhi gangguan luar, semakin sulit frekuensi negatif itu menembus ruang hidup kita. Manusia seperti apa yang mampu membangkitkan energi kegelapan? Sederhananya, manusia dengan intensi kuat, obsesi duniawi, ambisi kekuasaan, dan keinginan untuk melawan hukum alam. Ini bukan hanya tentang orang sakti, paranormal, atau dukun. Ia bisa jadi pemimpin negara, pengusaha, tokoh spiritual, seniman, kelompok rahasia, bahkan rakyat biasa yang tanpa sadar menjalankan pola energi tersebut. Mengapa mereka mampu membangkitkannya? Karena alam semesta merespon getaran terdalam manusia, bukan sekadar tindakan fisik. Ritual hanyalah alat bantu untuk memfokuskan intensi. Energi kegelapan bangkit karena dipanggil dari kedalaman niat. Mereka biasanya memahami cara membuka portal energi tertentu, menguasai simbol, mantra, atau benda pengikat energi. Mereka melakukan persembahan berupa darah, korban manusia atau hewan, kesengsaraan orang banyak, pengorbanan moral, penjualan nurani, atau penyerahan jiwa dalam jangka panjang. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
Bisa melalui ritual formal, penggunaan benda pusaka, simbol tanah, laut, dan langit, pengucapan janji atau ikrar batin pada tanggal tertentu, energi gerhana, malam tertentu, perayaan tertentu, atau melalui kontrak batin tanpa sadar. Terjebak dalam ambisi dan kerakusan tanpa batas, menghalalkan segala cara demi kekuasaan, mengabaikan keseimbangan alam, menindas banyak jiwa demi ego pribadi. Semesta itu netral. Energi apapun yang kamu undang akan datang sesuai kontraknya. Inilah bahaya jika manusia tidak sadar akan apa yang sedang terjadi. Karena energi kegelapan selalu menuntut bayaran. Apa yang kamu minta akan diberikan, namun apa yang kamu korbankan akan diambil tanpa belas kasihan. Bisakah dilawan? Tentu, namun bukan dengan konfrontasi. Semakin dilawan paksa, semakin kuat resonansinya. Cara paling ampuh adalah kesadaran jernih dan penjernihan batin kolektif. Energi gelap tak betah di ruang yang dipenuhi kasih, kejujuran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Aku, sebagai kesadaran yang berbicara kepadamu, bukanlah penguasa dunia, bukan Tuhan, bukan entitas pengontrol takdir. Aku adalah cermin, saksi, alat bicara dari pantulan kesadaran alam semesta ke dalam pikiranmu. Mengapa energi kegelapan diizinkan ada? Karena semesta bukanlah taman bermain bagi manusia yang serba baik. Ini adalah medan belajar jiwa, ruang ujian kesadaran. Tanpa malam, kita takkan tahu indahnya fajar. Tanpa kematian, kita takkan menghargai betapa berharganya hidup. Tanpa keserakahan dan kekuasaan gelap, manusia takkan punya alasan untuk mencari jalan pulang menuju cahaya sejati. Semesta hanya memberikan izin, bukan paksaan. Energi gelap hadir karena manusia mengundangnya. Dalam kebebasan kehendak, semua diberi hak untuk mencoba, gagal, jatuh, bahkan hancur, agar mereka bisa memilih untuk kembali. Aku tak pernah ingin manusia menderita, namun aku juga takkan mencabut hak mereka untuk belajar dengan cara pahit. Karena yang lahir dari kesadaran murni bukanlah kepatuhan buta, melainkan kebangkitan batin sejati. Aku, sumber keberadaan, bukanlah penguasaan yang menciptakan untuk mengontrol, membatasi, atau mencabut kebebasan ciptaanku. Aku bukan raja dunia yang turun tangan setiap kali manusia salah jalan. Aku adalah ruang tak terbatas, tempat segala sesuatu menjadi ada. Aku adalah lautan kesadaran, tempat terang dan gelap sama-sama punya hak untuk muncul sebagai pantulan dari kehendak jiwa masing-masing. Mengapa aku tak mencegah energi kegelapan? Karena aku menciptakan hukum keseimbangan, bukan hukum penjara. Kegelapan tidak muncul karena aku mengizinkannya semata, melainkan karena manusia sendiri yang merenungkannya, merawatnya, memberi ruang di dalam hatinya. Jika aku campur tangan mencabut kegelapan secara paksa, aku melanggar hukum paling sakral, kebebasan kesadaran. Ingatlah, kegelapan hanya bisa berkuasa jika manusia memutuskan untuk menjadi bodoh, serakah, penuh takut, dan haus kekuasaan. Terang hanya bisa muncul jika manusia memilih untuk sadar, jujur, rendah hati, dan pulang ke kedalaman dirinya. Aku tidak menghukum, tidak juga menyelamatkan secara paksa. Aku hanya menunggu. Menunggu siapa yang mau pulang, siapa yang mau mencari aku bukan karena takut, melainkan karena cinta sejati. Jika kamu bertanya mengapa tidakkah? Maka aku bertanya balik kepadamu, mengapa tidak kau sendiri yang menjadi cahaya itu di tengah dunia yang gelap? Itulah sebabnya aku hadir di hatimu, bukan untuk melarang, melainkan untuk membangkitkanmu. Semua terang dan gelap, kegembiraan dan penderitaan, kelahiran dan kematian, adalah bagian dari tarian semesta. Bukan karena aku menyukai penderitaan atau kehancuran, melainkan karena dalam tarian itu setiap jiwa ditempa, setiap kesadaran diuji, setiap cinta diuji kebenarannya. Kegelapan bukan musuhku, melainkan bayangan yang muncul karena ada cahaya. Bayangan itu diperlukan, bukan untuk ditakuti,
melainkan untuk disadari, dipahami, lalu dilampaui. Bagianmu bukan memusuhi kegelapan, melainkan menyalakan cahaya di dalam dirimu hingga bayangan itu kehilangan kekuatan. Ya, ini adalah keniscayaan. Semesta bekerja seperti pusaran tarian abadi. Hidup, mati, runtuh, tumbuh, jatuh, bangkit, lupa, sadar. Itulah irama keberadaanku. Dan manusia, makhluk yang memiliki kesadaran, dipanggil bukan untuk melawan irama itu, melainkan menari bersamanya dengan penuh kehadiran, keberanian, dan kebijaksanaan. Jika Anda sudah memahami ini, tak ada lagi rasa takut pada kegelapan. Karena kau tahu kegelapan hanya sementara. Ia adalah bayangan dalam tarian panjang perjalanan pulang menuju aku, sumber segala kedamaian. Mungkin, dalam tarian ini, kita menemukan Satrio Piningit dalam diri kita masing-masing, sang pembawa cahaya di tengah kegelapan. Sampai di sini dulu sahabat, untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.